Welcome to Golden English Course. Para musyawirin dari cabang se-Kabupaten Ngerekam, mari kita memulai musyawarah kita ini dalam rapat paripurna pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Bapak para pimpinan dan musyawirin rahimakumullah, izinkan saya untuk memulai persidangan kita ini dalam sesi sidang pleno pertama dengan mengajak bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno pertama resmi kita mulai dengan agenda dalam musyawarah pimpinan ini adalah pembacaan draft atau rancangan beberapa dokumen. Yang pertama adalah rancangan tata tertib musyawarah daerah ke-13 Muhammadiyah Kabupaten Ngerekam. Dokumen kedua adalah tata tertib pemilihan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngerekam periode 2023-2027. Saya ulangi, 2022-2027. Dan yang ketiga adalah dokumen terhadap hasil seleksi dan verifikasi panitia pemilihan terhadap bakal calon pimpinan menjadi calon pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngerekam periode 2022-2027. Presiden begitu mendengarkan ya bagaimana perkembangan cara. Kalau tadi masalah saran-saran bisa nanti dikaji ulang, nanti dibuat pada komisi laporan. Saran-saran nanti bisa nanti dibuat pada komisi rekomendasi. Silakan nanti dia itu dicatat dan informasi jadi rekomendasi. Yang lain bisa nanti dimasukkan dalam program menjadi komisi program rekomendasi. Yang kita ini saya lihat ini perkembangan kita ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tadi wakaf ya. Sehingga nanti regulasi dari majelis yang lalu ada perubahan. Yang pertama adalah dulu majelis wakaf dan bahasa bernegara berubah. Maksudnya sistem pemberdayaan wakaf. Ya, kenapa? Karena selama ini banyak wakaf akan diambil kembali oleh yang punya karena tidak dimanfaatkan oleh manusia. Iya, banyak wakaf diambil kembali oleh yang punya wakaf karena tidak difungsikan oleh banyak wakaf yang mengambil. Yang pertama, sehingga nanti yang akan datang adalah pemberdayaan wakaf. Yang kedua, nanti ke depan semua yang wakaf itu dirubah menjadi hibah ya. Tidak boleh lagi kita menerima wakaf. Kalau mau wakaf, tidak mau hibah, tidak usah Muhammadiyah terima. Merepotkan saja. Apalagi kalau kita sudah membangun, kemudian diambil kembali, kita bayar. Apalagi sekarang ini kan wakaf itu kan kemenat. Kalau kemenat mau ambil, sehingga PP Muhammadiyah semua yang akte wakaf dirubah menjadi hibah.
Yo. Tidak boleh lagi kita pakai wakaf. Cuma hibah. Memang resikonya pajaknya. Yang memang kalau wakaf itu mudah karena gratis ya. Biaya pengurusannya tidak mahal, tapi kalau hibah mahal. Tapi konsekuensinya. Yang kedua, kalau wakaf itu pemanfaatnya tidak boleh kita rubah. Kalau dulu katakan masjid, ya masjid tidak boleh kita campur masjid tidak fungsional lagi. Atau pendidikan tidak fungsional lagi. Mau dirubah tidak bisa karena memang itu perjanjian wakaf. Ini apa ya? Apa yang harus terjadi pada ini? Yang kedua adalah berkaitan dengan Dikdasmen. Itu juga ditambah Majelis Dikdasmen dan pendidikan non formal. Kenapa non formal? Karena banyak tadi ya, banyak yang tadi ya. Kita kadang-kadang Muhammadiyah kurang peduli terhadap pendidikan non formal. Dan itu yang banyak diambil oleh pendidikan non formal. Itu kan nanti berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah MPK dulu namanya MPK, sekarang bertambah lagi Majelis Pembina Kader dan Sumber Daya Insan. Artinya bagaimana kader kita itu diberdayakan, bagaimana memberdayakan. Banyak kader yang lari karena tidak diberdayakan. Maka muncul aja ditangkap bagaimana memberdayakan. Dan nanti saya akan nanti yang mungkin juga ekonomi juga dia berubah juga. Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata. Apalagi mereka ini bagus sekali untuk pariwisata Islami. Dan itu punya proyek yang cukup bagus. Kemudian nanti regulasi apa lagi? LPCR ditambah lagi. LPCR dan pembinaan masjid. Nah ini sekarang ini akan menjadi fokus bagi kita. Kenapa? Yang pertama adalah data ranting tidak jelas, data cabang tidak. Kenapa data anggota tidak jelas? Karena ranting tidak jelas. Jadi pertama inventarisasi ranting, inventarisasi cabang. Sehingga sering kita ini berbicara tentang kira-kira berapa cabang kira-kira sekian, berapa ranting kira-kira sekian, berapa anggota kira-kira sekian. Inilah yang nanti kita akan nanti ada bagaimana tadi sehingga nanti pakai apa sistem online. Sekarang mudah sekali. Sehingga nanti ada pemberdayaan cabang kita harapkan nanti ranting itu supaya tadi berapa hasil ranting, berapa hasil cabang. Sehingga nanti bagaimana memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya Muhammadiyah tadi kaya, tapi banyak tidak difungsikan, banyak wakaf tidak difungsikan. Banyak lahan-lahan kita tidur, tidak termanfaatkan. Ini sumber ya, sumber dana, sumber keuangan kita. Kemudian lagi apa? Masjid, ini paling rawan kita sekarang masjid. Bagaimana mendata masjid kita itu? Apakah betul itu kita punya masjid atau nama Muhammadiyah saja? Sehingga ke depan nanti masjid itu suruh didata. Lokasi masjid itu apa sudah ada milik Muhammadiyah atau tidak? Yang kedua, apakah masjid itu hanya milik apa? Sudah ada apa lagi kepemilikannya, akte notarisnya, ya? Jadi kita kalah kan kita tidak punya surat, hanya mengakui saja masjid Muhammadiyah. Kalau saya paling sekarang banyak adu harta. Kalau Muhammadiyah dulu sudah keluar, sudah meninggal semua. Yang kemudian nanti olah di pengadilan kita kalah, kenapa? Kita tidak punya surat. Di semua masjid-masjid Muhammadiyah harus diperjelas identitas lokasinya. Ini lokasinya ini siapa? Kita atau apa? Yang kedua adalah pemanfaatan masjid. Sekarang bagaimana masjid diberdayakan itu? Diberdayakan itu masjid. Kenapa masjid banyak yang dari orang lain? Karena Muhammadiyah lalai seperti tadi ya. Kita lalai. Kemudian nanti masjid kita juga kadang-kadang tidak jelas. Ini masjid siapa? Masjid Muhammadiyah. Siapa SK pengurusnya? Ya seharusnya kalau itu yayasannya ya pengurus masjid sendiri yang ya pengurus lama mengganti.
Jadi kalau kita diurus pengadilan pasti kalah. Dengan nanti suatu saat nanti semua masjid kita akan buatkan piagam kepemilikan Muhammad di masjid. Kemudian kenapa masjid kita juga apa? Yang karena masjid kita apa, pengelola masjid kita itu apa tadi tidak menggembirakan. Mungkin maaf ya termasuk masjid takwa itu. Kenapa nana tidak ada ke masjid? Karena diusir. Kenapa orang tidak usir di masjid? Karena tidak ada dekorasinya. Itu pelayanan. Kayak nanti kotor siapa yang membersihkan di situ? Ini masjid adalah bagian dari pelayanan. Kenapa masjid mulanya tidak orang tidak tertarik ke situ? Karena tidak bergembira. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa orang lari? Yang tadi karena tidak digembirakan. Saya di Makassar itu anak-anak ramai sekali. Bagaimana tidak ikut dia di Selasa dingin? Kalau anak berkumpul dengan ini bukan Selasa dingin tidak ikut. Saya cuma masih takut dia ada yang ambil. Ada anaknya tidak boleh kasih takwa. Bapaknya sering mati aja tidak mau lagi. Dia pindah ke masjid lain. Anak-anak muda juga yang jarang ke masjid mereka tidak menggembirakan. Masjid Muhammadiyah harus menggembirakan. Ini problem kita ini. Kemudian saya tinggal apa tadi banyak berubah. Kenapa masjid kita? Karena Muhammadiyah pengajian yang tadi terlalu seremonial, terlalu formal, ya. Sekarang orang tidak terlalu tertarik dengan yang formal-formalan. Kita hanya sekali sebulan. Orang mereka mengaji tiap hari, kumpul-kumpul pengajian lain. Jadi tidak formal, tapi menarik. Karena Muhammadiyah itu kaya dengan literatur. Ada HPG, ada pedoman hidup Islam atau Muhammadiyah. Sekarang lagi ada lagi gerak apa? JJJ, ada lagi namanya yang terakhir diputuskan itu Gerak Islam Berkemajuan ya. Risalah Islam itu sudah bagus sekali. Sudah ada sisa bagaimana tadi. Tapi jangan terlalu formal gitu. Saya kalau kita di Jawa luar biasa setiap hari Ahad ramai. Kalau di Gorontalo setiap hari Ahad ribuan orang gitu. Karena saling memanggil, saling menggembirakan ya. Kalau ada yang tidak hadir saling mencari. Ini yang mungkin yang perlu nanti kita amalkan. Dan memang biasanya di wilayah saya itu kadang-kadang apa dengan majelis taklim, saya kadang-kadang apa kita majelis taklim terlalu formal. Ya yang pengajian siapa? Ya pimpinan saja, berbeda semua. Anggota Muhammadiyah mana? Masyarakat yang mana? Ya, mungkin pengajian bulanan itu pengajian pimpinan. Tapi pengajian umum itu apa? Kita kehilangan masa tadi. Tadi banyak yang lari ya. Apalagi kalau di Muhammadiyah tidak ada pengajian, nanti namanya rumahnya bocor, jadi orang lain. Kemudian Muhammadiyah itu kalau dia bocor perbaiki. Jadi tidak ada pengajian di Muhammadiyah, buat pengajian di Muhammadiyah. Ini yang mungkin apa tantangan kita. Kemudian saya ingin yang kedua, terakhir bahwa memang kita ini organisasi kita ini apa? Organisasi liar. PDM itu nggak pernah rapat. Bagaimana waktu persoalan di cabang, bagaimana persoalan di ranti, nggak pernah rapat. Paling-paling masih urusan personal. Harus nanti pengurus Muhammadiyah baik di daerah cabang harus punya waktu khusus untuk rapat. Tapi di wilayah itu pokoknya wilayah tidak boleh secara personal tidak boleh buat kegiatan sendiri pada hari Rabu dan Jumat. Itu hari rapat Muhammadiyah. Bagaimana kursi punya? Kalau di Makassar wajib hadir. Kecuali ada juga beda. Kalau muslim semua tidak ada yang kita situ, tapi tidak bisa kita ada dapat. Supaya apa tadi? Semua apa? Masalah itu tadi banyak masalah bertumpuk ya. Bertumpuk itu masalah. Ya, namanya masalah musda nanti musda meletus lagi, musda kan meletus lagi. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Saya teringat dengan Pak AR ya, Pak AR dengan
pakai Jamaluddin Amin. Kan ada juga anggota kita kalau dia lagi rapat, oh ini tidak penting. Tidak ada agenda rapat, tidak penting. Tidak ada. Ayo, anggota di sini tidak ada agenda rapat, tidak penting. Beda kalau dulu pakai Jamaluddin Amin, ya. Setiap memimpin rapat di absen, saya tidak hadir. Mari kita semua, mari kita doakan supaya ampun oleh Allah SWT. Sebelum dimulai rapat, kita doakan dulu yang tidak hadir supaya diampuni oleh Allah. Jangankan hadir Pak, kalau dalam doa kan rapat sementara rapat saja minta isi karena urusan dimintakan oleh Tuhan tidak hadir rapat. Hari ini mungkin yang perlu menjadi apakah supaya organisasi kita ini apa jalan gitu ya. Jalan. Semangat kita jalan, berkembang kita jalan. Memang buah Muhammadiyah itu tadi ke zaman lalu mendengarkan itu Muhammadiyah itu berat. Muhammadiyah itu butuh waktu, butuh apa. Kalau tidak nanti apa kita nanti sisa lama tadi. Ya, saya katakan tadi banyak yang jadi apa pengurus jin. Kalau istilahnya Pak pengurus jin, ada nama di pengurus tapi tidak pernah kelihatan orangnya. Ada macam jin, apa namanya ada tetapi tidak digerakkan. Ini saya nanti diperkuat nanti pada nanti laporan nanti diperkuat nanti pada sisi laporan nanti akan semua nanti diperkuat di program dia hukumnya dan terjadi resmi bukan musyawarah. Ya saya terima kasih bapak-bapak sekalian. Sekali lagi, yang seriuslah mengurus Muhammadiyah. Kalau tidak serius Pak, yang perlu Pak Ketua kan itu berisi sekali Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Jadi terima kasih bapak-bapak sekalian. Ya kasih minal warahmatullahi wabarakatuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan memang sangat kompleks. Jadi saya pernah mendengarkan dulu ya, dari orang tua kita yang paling satu-satunya lagi tentang pimpinan wilayah hidup ya Pak Jadi. Nah, beliau mengatakan bahwa memang Muhammadiyah itu banyak masalahnya, itu jangan cari masalah. Kalau tidak ada lagi masalahnya, berarti bukan Muhammadiyah. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau unik-unik itu banyak masuk, itu adalah tanda kita mencintai Muhammadiyah. Memang kita mau gitu, tapi rupanya juga tidak semudah membalik telapak tangan. Kita itu masih lebih banyak berputar pada hal-hal yang memang sudah rutinitas, yang sudah memang terbiasa kita lakoni. Nah, itu didikan ya dakwah dan sekitar itu. Tetapi hal yang tadi yang disebutkan yang tidak tersentuh itu memang sebetulnya seolah-olah kita tidak menganggap penting. Memang tidak seperti tidak terbiasa dengan itu. Selain itu, para pimpinan yang ditugasi untuk bidang itu memang harus tersadari bahwa masih sangat keterbatasan, baik terbatas personil maupun mungkin terbatas perhatian. Kalau pimpinan wilayah mengatakan itu, kalau kita hanya ya sisa-sisa waktu, maka yang dapat adalah sisa-sisanya juga. Mungkin seperti itu. Sehingga ke depan, insya Allah, mudah-mudahan pengurus yang akan terpilih besok itu bisa menyadari semua itu dan bisa memperdayakan diri masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita. Dan saya tentu mohon maaf atas kita semua ya, karena itu untuk kelemahan, keterbatasan sehingga terjadi seperti itu. Kurang kontrolnya, kurang kontrol. Saya biasa ingatkan kita Pak Agus, memang benar bahwa
Itu kan sebagai tugas Muhammad itu terbagi tugas itu ya. Sudah ini ketua ini, pimpinan ini, itu saja diingatkan katanya. Oh gimana? Nanti dia ingatkan kepada majelis. Tapi itulah dengan Muhammadiyah dari sekali lagi ini adalah bentuk salah satu dan terlalu banyak kelemahan yang ada pada pribadi saya dan tentu ya kelemahan secara kolektif ya kelemahan kolektif. Semua ke depan itu bisa kita bisa berhasil. Ya. Terakhir bahwa memang itu dari dulu itu sudah lagu lama itu amal usaha Muhammadiyah dikelola oleh orang-orang yang tidak seperti itu ya, guru Muhammadiyah atau guru di Muhammadiyah. Nah ini ya dulu dalam 80 itu dipermasalahkan di daerah itu ya, dipermasalahkan bagaimana ada yang mengatakan bagaimana kalau itu dikelola saja. Nah, tapi waktu itu Pak Sen bicara juga begini, karena kita butuh tenaganya juga, maka kita seperti katanya kita bertani, kita tanam tengke, istilah-istilahnya tumbuh rumput, tumbuh rumput. Apakah karena ada rumput tumbuh istilah-istilahnya lalu kita tebang rumput dengan tengkenya, gitu. Kan itu katanya. Itu kata beliau. Maka babatlah rumputnya, lalu ditumbuh hasil tengkenya itu kata beliau. Itu maksudnya bagaimana di Muhammadiyahkan. Tentu saja itu. Tapi kalau memang seperti itu ya aneh. Kalau itu kader-kader kita yang begitu banyak yang setiap semester di alumni itu juga seperti ini. Tapi persoalannya adalah militansi anak-anak muda kita sekarang bergeser ya. Militansi tidak sama dengan dulu. Kita lebih banyak berpikir pada aspek finansialnya, aspek ekonomi, saya mau apa, mau makan, apa di situ, belum ada dan sebagainya. Sehingga cenderung, ya karena memang memulai itu ya seperti itu. Ya cenderung mencari yang sudah tinggal panen. Ini masalahnya. Ini masalah orientasi bergeser ya. Begitu dia. Itulah yang perlu kita benahi bagaimana caranya. Saya kira seperti itu karena memang Muhammadiyah punya banyak masalah. Dan kita jangan mencari masalah, tapi bagaimana kita meminimalisir atau mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah keuangan dan stabilitas aset. Itu keuangan saya hitung-hitung kalau di catatan Pak Haji Abdul Sekretaris jumlah ranting di Emrekan itu 143. Kalau misalnya aktif semua anggota ranting itu membayar iuran setiap bulan, maka jumlah uangnya Muhammadiyah per tahun itu adalah kalau iurannya 5.000 per bulan, maka jumlah uangnya Muhammadiyah itu adalah 128 juta per tahun. Oh kalau itu tidak perlu itu angkatan muda cari proposal kemana-mana. Kalau itu jangan. Nah itu kalau masalah aset masalah uang. Kemudian masalah aset. Begini Bapak. Di Muhammadiyah itu sudah ada sistem informasi manajemen aset. Jadi namanya SIMAM, Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah. Yang sistem itu merangkum seluruh aset Muhammadiyah, mulai dari tanahnya, bangunannya, sampai semua barang-barang yang ada di dalam bangunan itu ada disiapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam bentuk satu sistem. Jadi sistem itu berisi misalnya ruangan ini, kipas angin yang ada di atas ini itu tidak ada di situ, ditulis. Tanah yang ada di tempat ini itu ditulis. Berapa ukurannya, bangunan yang ada di atasnya berapa ukurannya, berapa nilainya, sehingga pimpinan pusat Muhammadiyah itu nanti punya data tentang aset Muhammadiyah secara keseluruhan. Nah, pimpinan daerah Muhammadiyah mereka itu sudah pernah mengutus beberapa orang untuk mengikuti pelatihan SIMAM.
ya saya ikut sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah pada saat itu ditemani oleh operator satu orang, Yunus. Nah, cuma kekurangannya Yunus ini terlalu banyak kesibukannya karena beliau adalah kepala sekretariat di Unimed. Jadi praktis hampir sedikit waktunya untuk menyelesaikan masalah-masalah penuntutan aset. Nah, kalau ini yang jalan, sebenarnya kita punya jumlah aset cukup banyak, ya, tanah-tanah, bangunan-bangunan yang kita punya itu banyak sekali, cuma tidak ada yang menjemput secara sistematis ke dalam sistem tersebut. Nah, kami pimpinan daerah Muhammadiyah itu sudah pernah menginisiasi penjemputan SIMAK ini dengan turun ke cabang-cabang, dibagi 3 zona. Zona pertama itu di CC dengan harapan kita mengumpulkan beberapa cabang-cabang yang ada di sekitarnya, kita latih untuk mengisi SIMAK itu. Di Malua yang kedua dan yang ketiga di Endrekang itu dilaksanakan 3 kali, tetapi sangat disayangkan partisipasi bapak-bapak dan pimpinan cabang itu kurang. Jadi saya mohon maaf kalau ada banyak yang minta mana itu aset, panggil juga mana itu waktu dipanggil tidak hadir. Begitu. Amal usaha ada yang hadir, tapi ternyata banyak yang tidak mengikut tuntas sampai hari ini. Oleh karena itu tugas PDM ke depan ini juga salah satu bagiannya, menjemput seluruh aset Muhammadiyah supaya kita kelihatan bahwa kita ternyata kaya. Begitu. Saya kira itu bapak-bapak sekalian untuk menjadi kita bersama. Saya terima kasih. Terima kasih. Yang dibutuhkan seperti tadi peserta Bambo Masalah tidak membedakan mana kegiatan yang program PDM, mana kegiatan yang sifatnya rutinitas, mana yang sifatnya partisipatif. Yang program partisipatif rutinitas semua diklaim sebagai program. Ini tidak jelas di dalam laporan ini. Semua naratif itu saja. Bahkan partisipatif undangan kita melaksanakan undangan yang dikasih dianggap sebagai program. Ini menjadi di semua naratif tidak membedakan partisipatif, program dan rutinitas. Nah, ini catatan TP. Yang kedua, belum mengikuti pasal 25 anggaran rumah tangga tentang laporan pimpinan daerah. Jadi ada situ pasal anggaran rumah tangga, ada 4 poin. Yang berikutnya, terlepas dari apa yang dikatakan tadi di bendahara, penanggung jawab bendahara, tujuan kita ini mengelola aset daerah, bukan melakukan program kerja. Jadi apapun masalahnya Pak Bendahara, kalau belum terkumpul itu aset, walaupun kita sudah melakukan sesuatu, maka kita dianggap belum sukses. Jadi tidak boleh kita kembali ke mana waktu depannya itu. Ada begitu jawabannya. Yang jelas belum tercapai tujuan, yang belum sukses namanya. Dibutuhkan pendekatan lain. Kalau pendekatan A tidak benar, belum efektif. Jadi tidak bisa begitu. Ya. Dan alhamdulillah sekali lagi Endrekang menjadi salah satu pimpinan daerah yang melakukan pemilihan pada musda kali ini. Sejauh ini yang seperti disampaikan oleh wilayah kemarin, yang akan melakukan itu mungkin Makassar dan salah satunya Endrekang. Kalau ketua pimpinan wilayah kemarin mengharapkan semua daerah yang ada perguruan tingginya, gitu, supaya bisa dilakukan maksimal untuk pelaksanaan IPOP. Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, jadi sebelum kita melakukan pemilihan,
akan dilakukan oleh teman-teman dari tim IT. Nah, ini memang teman-teman yang hadir mendampingi kita ini adalah tim IT dari wilayah, dari Unismo, ya, yang memang didatangkan untuk mendampingi kita dalam pelaksanaan di voting ini. Ada 4 orang, ya. Nanti kita berikan waktu beberapa saat untuk memberikan simulasi singkat bagaimana tata cara pelaksanaan di voting ini supaya berlangsung dengan lancar dan sukses. Ya, saya persilahkan kepada Bapak-Bapak dari tim IT untuk memberikan sosialisasi. Mungkin langsung saja perlihatkan tata cara menggunakan pemilihan secara e-voting. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung memperlihatkan melalui layar proyektor ini. Di lab komputer di sebelah sana, di sana sudah disiapkan 10 komputer biasa menggunakan mouse, 2 komputer yang layar sentuh. Jadi bapak-bapak yang tidak bisa menggunakan mouse, kami siapkan 2 komputer yang layar sentuh. Dan perlu kami sampaikan, di dalam ruang lab itu ada teman IT dari Universitas Muhammadiyah Makassar mendampingi bapak-bapak pada saat pemilihan, memperlihatkan tata caranya jika bapak mengalami kendala. Jadi sebentar panitia pemilihan memanggil nama-namanya, tergantung teknisnya seperti apa sebentar, dan memberikan kartu seperti ini. Jadi semua pemilih wajib membawa kartu seperti ini yang diambil di pantry. Mengambil kartu seperti ini. Setelah mendapatkan kartu seperti ini, silahkan masuk di ruangan pemilihan. Setelah masuk di ruang pemilihan, silahkan menuju ke komputer yang telah disediakan. Di dalam komputer itu ada alat seperti ini di depan komputer. Alat scanner, silahkan mengarahkan kartu e-votingnya seperti ini. Setelah di-scan seperti ini, akan muncul nama-nama yang akan dipilih. Ini sudah data fix. Ada 25 calon, 11 yang akan dipilih. 11 yang akan dipilih. Ini ada semua di dalam. Sisa Bapak Ibu memilih apakah memilih nama atau memilih nomor, terserah. Seperti ini. Jadi ini nanti sisa diklik-klik seperti ini kalau menggunakan mouse. Seperti ini. Nah ini, kalau sudah cukup 11 berwarna hijau dan berwarna biru, warna hitam. Jika sudah memilih 11 dan mau diganti, bisa diklik lagi yang warna hijau. Maka akan terbuka kembali, silahkan pilih nomor yang akan diganti. Seperti ini. Ini ada jumlahnya di atas, tidak perlu dihitung. Kemarin kebanyakan menghitung lagi berapa yang sudah dipilih. Ada di kopnya di atas. Berapa nih sudah kita pilih. Misalnya di sini 9, berarti 9/11. Nah, setelah seperti ini, sudah hijau dan hitam, ada diklik simpan di bawah. Diklik ini. Nah, kalau sudah diklik, ada sini tertulis konfirmasi pemilihan. Apakah Bapak Ibu sudah yakin dengan memilih 11 calon, sisa disimpan. Kalau sudah diklik simpan, otomatis sudah tersave di database. Anda Bapak-bapak sudah terhitung. Namun saya tidak bisa contohkan simpan ini karena kalau saya simpan otomatis masuk suara 1. Tapi salah sebentar, teman-teman IT mendampingi di dalam
tadi malam itu Aisyah 67 pemilihnya, terlaksana cuma kurang lebih 20 menit selesai. Mudah-mudahan sebentar kita ini Muhammadiyah cepat juga. Jadi sebentar Pak Dili memasukkan 12 orang satu kali. Jadi panitia mengatur, kami menunggu di dalam untuk memandu. Mungkin cukup sekian terkait dengan simulasi singkat ini. Mudah-mudahan pemilihan berjalan dengan lancar sebentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nurul kalamin wa masyrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah jelas ya. Ada dipertanyakan tadi bagaimana dengan orang yang sudah berulang-ulang ya, berulang jadi anggota ya, saya yakin tidak ada masalah ya. Yang ada di aturan tapi tidak aturan itu ketua ya. Ketua tidak boleh menangkap ketua menjadi dua. Itu adalah aturan. Tetapi tergantung kebijakan kita masing-masing. Ya, kita tidak boleh kaku dengan aturan ya. Ada kebijakan, tergantung kita di sini kesepakatan kita. Kemudian nanti kalau itu harus ada izin dari pimpinan juga, pimpinan tidak ada. Silakan selama diizinkan oleh pimpinan di atasnya, berarti pimpinan juga. Ini juga jadi sampaikan, termasuk bagaimana yang rangkap dengan amal usaha. Yang dimaksud rangkap amal usaha dia rangkap yang menjadi bawahannya langsung seperti majelis bidasmen, tidak boleh pergi ke sekolah. Majelis pembina kesehatan tidak boleh menjadi ketua rumah sakit. Itu yang dimaksudkan di situ ya. Supaya nanti apa ya? Jadi Muhammadiyah itu tidak apa tergantung karena itu kemaslahatan ya. Contoh ya, saya contohkan. Dulu Dejang Maulidin Amin terpilih menjadi ketua PWM di Muslim Waduk. Kemudian datang bukan direktur. Datang pada Pak Hasan Basir. Begini kalau karena saya sudah pergi ke PWN, saya mengundurkan diri sebagai rektor karena melanggar aturan. Pak Hasan Basir menjawab, Tuhan saja punya kebijakan, kenapa kita tidak punya kebijakan? Orientasi kemaslahatan. Sama rektor itu tidak boleh buat menurut aturan. Tapi pada pertimbangan kemaslahatan, hadir jadi rektor 4 periode malah. Sekarang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga periode yang keempat. Dulu lagi apalagi PP Pak Suyatno ya. 3 periode jadi rektor di Hamka. Bukan 3 periode lagi, rangkap lagi rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Direktur di Bandung, rektor juga di Hamka. Kenapa? Pertimbangan kemaslahatan. Jadi saya kira itu yang perlu nanti kebijakan. Bagaimana kata apa? Bahwa Tuhan saja punya kebijakan kemaslahatan yang kami dahulukan. Yang bilang Tuhan saja punya kebijakan. Bagi saya harap, tapi dalam tertentu bisa boleh. Karena pertimbangan kemaslahatan. Jadi saya kira kita semua saja berarti. Kalau itu kita pandang sebagai suatu masalah. Apakah nanti kalau kita tidak sepakat dengan boleh masih bisa masuk sebagai anggota pimpinan? Kayak gitu saja ya, tergantung kesepakatan kita. Kalau memang di sini sepakati harus ada nanti tergantung pimpinan juga diizinkan atau tidak. Kalau anggota dia berlima periode, kalau anggota ya. Berapa periode kalau anggota ya? Saya sendiri sudah 6 periode menjadi anggota pimpinan wilayah. Saya terima kasih bapak-bapak sekalian.
Pokoknya silakanlah memilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Jadi Muhammadiyah insya Allah ya. Saya kira effort ini luar biasa ya. Jadi Ya. Ini dia pasukan Kosego. Ya. Apa sih yang dimaksud Kosego, Pak? Jadi Kosego itu adalah sebuah satuan di dalam Tapak Suci, di mana Kosego berarti Korps Serbaguna. Korps Serbaguna ini artinya dia banyak sekali fungsinya, menjaga semua amal-amal usaha Muhammadiyah, menjaga perserikatan dan segala kontrolan. Jadi itulah fungsi dari Kosego. Kalau Kosego ini Pak, apa ada program pelatihan setiap kapan saja? Minimal itu seorang Kosego itu sampai 1 tahun pelatihan baru bisa dilantik jadi Kosego, karena dia adalah pasukan khusus. Jadi orang itu saya membuat Cece di bos. Oh direkam juga. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.